Kenalin, aku Aurelia Krista Febianani, biasa dipanggil Febi, dari program studi S1 Akuntansi dari kelas E Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini aku berada di salah satu tempat yang dulunya merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu Tirta Wisata. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 12, Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Tempat ini dulunya menjadi primadona bagi masyarakat Jombang. Namun karena ada beberapa alasan, Tirta Wisata menjadi sepi pengunjung dan berakhir tidak terawat. Kolam yang dulunya dipenuhi air kini berubah menjadi rawa karena dipenuhi tanaman dan rumput liar. Suasana makin suram karena pepohonan yang besar dan beberapa bangunan yang di dekat kolam juga tidak terawat. Seperti balai apung yang ada di belakang saya ini, yang atapnya sudah mulai rusak. Nah, karena sepi pengunjung menyebabkan kondisi-kondisi tersebut terjadi, sehingga kini Tirta Wisata ditutup atau gulung tikar. Bahkan bisa dikatakan bahwa pengelola dari tempat ini sendiri mengalami kebangkrutan. Mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan kata bangkrut. Bangkrut ini juga biasanya dikait-kaitkan dengan kata pailit. Karena beberapa orang menganggap bahwa bangkrut dan pailit ini merupakan dua hal yang sama karena keduanya menyebabkan suatu perusahaan berhenti beroperasi. Namun dari faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut berhenti beroperasi disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, dari beberapa penyebab itulah yang menjadikan definisi dari bangkrut dan pailit itu berbeda. Untuk itu di sini aku akan menjelaskan apa sih itu bangkrut dan apa sih itu pailit dan bagaimana perbedaan dasar dari kedua hal tersebut. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Baik pailit maupun bangkrut sama-sama merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Namun, terdapat beberapa perbedaan dasar di antara keduanya. Pailit sendiri adalah status hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, sedangkan bangkrut adalah kondisi keuangan perusahaan yang menderita kerugian besar dan tidak dapat lagi melanjutkan operasinya. Selanjutnya akan ada penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan antara pailit dan bangkrut. Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita hukum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses pailit melibatkan pengadilan dan memiliki dampak yang lebih serius bagi perusahaan atau individu dibandingkan dengan bangkrut. Pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga melalui proses peradilan. Proses ini melibatkan permohonan oleh debitur, yaitu perusahaan, atau kreditur, yaitu pemberi utang, serta data-data dan sidang pengadilan. Kemudian terdapat juga beberapa syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit. Cara tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonnya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, dari pasal tersebut dapat disimpulkan syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yaitu ada dua. Yang pertama, debitur mempunyai dua atau lebih kreditor, dan yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari hukum kepailitan. Ada 4. Yang pertama, untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya
dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta kekayaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa. Tujuan yang kedua yaitu agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela, walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta benda disita untuk dijual, dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik kreditur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan hukum kepailitan sebenarnya merupakan suatu bentuk usaha baik antara kreditor maupun debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proporsional sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian bangkrut. Istilah bangkrut umumnya digunakan secara informal untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Tidak ada proses pengadilan yang menyatakan terjadinya bangkrut pada suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan mengakibatkan perusahaan rugi dan tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut mengakibatkan suatu perusahaan dapat dilikuidasi atau direkturisasi. Nah, likuidasi sendiri berarti menjual aset perusahaan dan pembayaran utang sebanyak mungkin kepada para kreditur. Sedangkan rekturisasi berarti menegosiasikan ulang persyaratan utang kepada kreditur dan melakukan perubahan internal untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Secara umum, bangkrut juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada pihak lain. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, manajemen keuangan yang buruk. Perusahaan yang memiliki manajemen keuangan yang buruk dapat dilihat dari pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, investasi yang gagal, atau penyalahgunaan dana. Faktor yang kedua yaitu penurunan permintaan pasar. Maksudnya yaitu penjualan produk atau layanan yang menurun drastis sehingga perusahaan tidak lagi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya operasional serta utang-utangnya. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu bencana alam atau krisis ekonomi. Bencana alam ini adalah suatu peristiwa yang ada di luar kendali perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Contohnya seperti gempa, banjir, dan krisis ekonomi global. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, ini adalah rangkuman yang dapat mempermudah dalam memahami perbedaan antara pailit dan bangkrut. Dari definisinya, bangkrut adalah kondisi keuangan perusahaan atau individu yang tidak mampu membayar kewajibannya. Sedangkan definisi pailit adalah status hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada perusahaan atau individu yang tidak dapat membayar kewajibannya. Perbedaan antara bangkrut dan pailit. Menurut prosesnya,
Bangkrut tidak melalui proses hukum yang formal, sedangkan pilot harus melalui proses hukum di pengadilan niaga. Dampak dari bangkrut yaitu perusahaan atau individu dapat mencoba menjalankan atau menyelesaikan masalah keuangannya. Jadi suatu perusahaan dapat menjalankan kembali kegiatan operasionalnya. Sedangkan jika perusahaan dinyatakan pilot, maka aset perusahaan atau individu tersebut akan dilelang untuk membayar utang kepada kreditornya. Nah, tirta wisata ini dapat dikatakan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut terjadi karena penurunan permintaan pasar, seperti yang dijelaskan pada poin faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan terjadi. Para pengunjung yang sebelumnya sering datang, lama-kelamaan meninggalkan tempat ini. Dengan didirikannya tempat wisata lain yang lebih menarik dan kekinian, juga menjadikan tirta wisata kalah saing. Jika pengelola dari tirta wisata mampu mengelola kembali tempat ini dengan cara yang lebih baik, mungkin suatu saat tirta wisata akan dijadikan salah satu ikon dari Kabupaten Jombang. Tirta wisata ini tidak dapat dikatakan pilot karena tidak memenuhi kriteria yang mengakibatkan kepilotan sendiri itu terjadi. Suatu perusahaan dikatakan pilot oleh suatu pengadilan seperti yang dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Itulah penjelasan singkat mengenai perbedaan pilot dan juga bangkrut. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kalian terkait kepilotan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai video ini selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.